Salam saudara-saudara. Iya. Salam. Iya. Di sini ada beberapa keluarga baru yang baru pertama kami ketemu. Sangat welcome here. Ya. Ya. Tuhan memberkati. Datang, ya, datang saudara-saudara yang datang yang lain. Dan juga come here, met you a few times, but today you come with us here. Ya, Tuhan Yesus membuka semua hikmat bagi kita. Dan juga ada ini ya, Pak John ada bawa ya. Salam dari Sinta, keluarga Sinta, ya. Sama-sama datang di gereja kita di sini. Meskipun kita di sini tidak banyak orang, ya, tetapi yang penting adalah hati yang bersatu, hati yang saling menerima satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke toko IKEA. Semua tahu IKEA ya? Beli. Dan saya sampai di rumah coba pasang karena dia kan hanya datang di sana boleh show di toko, tapi waktu beli hanya satu kotak aja. Terus di sini pulang kita disuruh pasang sendiri. Dan saya memang orangnya agak malas baca manualnya. Saya pikir saya bisa lakukan, tapi akhirnya sulit sekali untuk masang yang tepat. Banyak yang malah baut-bautnya saya rusakin ya. Kenapa? Karena saya tidak mengerti. Akhirnya saya memanggil keponakan dari Ibu untuk datang bantu. Dan dia bilang begini, itu ada manualnya. Ikutin aja, nanti bisa. Saya bilang saya mesti manual, mesti pakai kacamata lama. Jadi saya coba sendiri. Nah, hidup ini kita tidak sadari bahwa banyak hal ya kita ingin menjalankan. Ya, kita menjalankan hidup ini tanpa ingin guidance dari yang menciptakan kita. Ya, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia tahu tubuh jasmani kita terbuat dari apa yang baik untuk tubuh kita. Dia tahu apa yang baik untuk pikiran kita, dan juga dia tahu apa yang baik untuk roh kita. Ingat, manusia ini tidak terlepas bahwa tubuh kita, pikiran kita, emosi kita, dan roh kita. Nah, banyak orang itu hanya memperbaiki tubuh, tiap hari berbicara bagaimana makan yang sehat, gerak badan, semua bagus, itu penting. Tapi ada juga yang selalu dia mau perbaiki otaknya, dia pikirannya sehat. Bagus, kita perlu supaya pikiran sehat. Kalau enggak, Alzheimer. Kita punya teman baik, punya adik perempuan baru umur 69 total sudah lupa sama kita. Sama sekali. Iya, baru 69 Alzheimer. Iya, jadi kita harus jaga kita punya otak, kita punya pikiran. Ya, terus orang lupa bahwa rohani itu sebenarnya yang paling utama. Karena orang nggak sadar bahwa apapun yang dia kerjakan tanpa sadari bahwa kalau kita punya roh kita penuh damai, ketenangan, sukacita, membuat pikiran kita lebih sehat, membuat tubuh kita juga bisa lebih bagus. Oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan beberapa hal yang tercatat dalam Yohanes 15. Ingatlah, Injil Yohanes itu dicatat penulisnya adalah Rasul Yohanes, salah satu murid, bahkan murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Jadi ini merupakan bukti
eyewitness. Ya, sering sekali orang ingin bilang, buktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu menolong, Tuhan itu berkuasa. Kadang-kadang orang ingin berkata demikian, padahal di sini Injil ini sudah berkata bahwa mujizat yang terjadi dicatat. Ya, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dicatat, moral standar dicatat, supaya kita bisa hidup di dalamnya, kita bisa menjadi orang percaya yang benar. Sama seperti tadi sudah saya katakan tadi, bahwa kalau kita salah, nanti kita putar-putar, ya, tapi tidak getting nowhere. Sama seperti saya yang mandi keringat hanya masang itu IKEA, tapi tidak ada hasilnya. Banyak orang demikian. Tapi hari ini kita semua ambil keputusan untuk mau belajar firman. Siapa yang rindu datang ke sini untuk mau belajar firman Tuhan? Amin. Supaya firman Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Ya, firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan kita pengharapan saat kita tidak ada pengharapan. Firman Tuhan itulah yang menjamin kita untuk hidup selama-lamanya. Tidak ada siapapun di muka bumi ini yang menjamin kehidupan kecuali perkataan yang tercatat dalam firman Tuhan oleh Tuhan sendiri. Nah, bagian pertama hari ini, meskipun kita sudah lalui minggu lalu Yohanes, 2 minggu yang lalu Yohanes 14, sekarang kita masuk Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayo kita sama-sama baca. Saya percaya saudara sudah banyak mendengar, tapi biarlah ini bukan hanya mendengar, tapi benar-benar mengkonfirm dalam hidup kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani. Ayat yang pertama, saudara dengan semangat katakan ayat yang kedua, dan kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kedua, 1, 2, 3. Setiap ranting padamu yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu, seperti tinggal pada kamu. Demikian juga kamu tidak berbuat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tidak dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dibuang orang dan dicampakkan ke dalam Bapa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan demikian kamu adalah Bapakku. Saudara-saudara pernah ke Hunter Valley di Sydney? Sini siapa yang pernah ke Hunter Valley? Oke. Tentu di sana ada perkebunan anggur terkenal. Kalau saudara pergi musim di anggur saja batang itu, dan di situ mereka naruh kawat supaya pada waktu bulan September spring muncullah tunas-tunas, dan tunas itu akan ranting-rantingnya itu akan dikawat itu, ditali kawat itu, dan di situ akan keluar buahnya. Ya, bagus ya kalau kita lihat sana. Khususnya bulan mulai sekarang tentu sudah hijau semua, dan dia akan berbuah mulai dari bunga, mulai dan berbuah kecil, berbuah mulai hijau. Sesudah itu matangnya antara bulan 2 sampai bulan 4 tahun depan di autumn, ya saudara.
Itulah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Dia berkata begini, akulah pokok. Jadi yang tertanam itu, dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, dan Bapakku adalah yang pengusaha yang mempunyai itu kebun anggur. Itu satu perumpamaan untuk kita bagaimana kita bisa hidup. Di sini ayat ini katakan begini ya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih berbuah. Jadi kalau ranting yang berbuah itu akan dibersihkan, atau bahasa ininya itu diprun, potong-potong yang tidak ada gunanya dipotong supaya tidak perlu menyedot makanan tapi tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah tetapi yang berbuah ini makin bisa bagus. Kalau petani yang bagus dia ngerti tentang itu, karena apa gunanya ranting ya tapi dia tidak berbuah. Bahkan dikatakan ada ranting yang tidak berbuah itu dia bisa panjang sekali, sepanjang 16 meter tetapi tidak ada buahnya. Hanya ambil dia punya sari dari batang tapi tidak berbuah. Nah, di sini satu pelajaran untuk kita agar kita berbuah. Dan kalau kita berbuah, Tuhanlah yang akan terus membentuk kita supaya kita berbuah banyak. Kalau kita tidak berbuah, maka akan dipotong. Saya secara pribadi pernah lihat ada orang yang datang ke gereja bertahun-tahun, tetapi tidak berbuah. Tidak terlihat ada buah-buah di situ. Tahu-tahu aja menghilang aja sudah. Tahu-tahu aja tidak ada ini. Seakan-akan Tuhan sudah bilang orang ini ada tetapi tidak berguna. Ya. Oleh karena ini satu pelajaran untuk kita bahwa di sini kita semua harus berbuah. Kita aminkan itu? Oke. Berbicara mengenai buah, saudara, itu ada 3 macam jenis yang Alkitab bicarakan. Yang pertama adalah buah dari pertobatan. Yohanes Pembaptis berkata bahwa ya, buktikan buah-buah dari pertobatan. Ada orang bilang, oh saya percaya kepada Tuhan. Ya, kalau hanya ngaku percaya kepada Tuhan, iblis pun tahu siapa Tuhan, tetapi dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, buktikan bahwa kita ini adalah orang percaya, adalah buah-buah dari pertobatan. Banyak orang ngaku percaya tapi tidak bertobat. Saya hanya kasih contoh. Ada orang yang bilang begini, oh saya sekarang ini Om Sam, saya percaya Tuhan ya. Saya tidak pergi ke Star City lagi. Ya karena kalah dia nggak mau pergi Star City, karena sudah habis uang, dia nggak seperti Roni, sudah tidak ada uang, bahkan dia tidak ke sana lagi. Tapi pada saat dia ada uang, mulai otaknya ke sana lagi. Berarti dia bukan bertobat. Kalau bertobat yang dimaksudkan di sini adalah benci atas dosa itu. Bahkan bukan saja benci, tapi melarikan jauh-jauh dari tempat yang berbahaya itu. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan tanpa pertobatan kita tidak mungkin bisa diterima oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan mau hati yang bertobat. Dia sudah memberikan pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia juga ingin bagian daripada kita, yaitu ada pertobatan. Jadi buah pertobatan itu harus kelihatan, ada buahnya, ya baru. Kalau enggak, Tuhan bilang tidak ada buahnya. Tuhan, emangnya kita ini lebih butuh Tuhan atau Tuhan yang lebih butuh kita? Ya, coba pikir, yang Tuhan butuh kita, emangnya kalau kita nggak angkat tangan memuji Tuhan, terus dia tidak rasa dihormati atau enggak sama sekali, atau dia tidak Tuhan lagi kalau kita tidak. No, kita manusia ini
yang sadar bahwa banyak keterbatasan dalam hidup kita. Saat kita bertambah umur saja, kita tua, kan sakitnya macam-macam. Hebat-hebat gimana pun, pada waktu penyakit datang sudah loyo semua. Gaya gitu. Bos-bos yang saya kenal di Indonesia hebat-hebat, tapi pada waktu kena penyakit dikit aja sudah tak berdaya, saudara-saudara. Oleh karena itu, nah yang kedua, buah pertobatan yang pertama adalah buah, yang kedua adalah buah-buah Roh Kudus. Saudara pernah ingatkan, saya selalu katakan di Galatia 5 ayat 22-23 katakan, ya tidak usah baca. Buah daripada Roh Kudus ialah apa? 1. Kasih. Apalagi? Sukacita. Apalagi? Damai sejahtera. Apalagi? Ada 9. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Apalagi penguasaan diri. Coba baca itu semua itu. Itu harus ada. Bukti bahwa kita ada di dalam Tuhan itu ada kehidupan. Dan kalau kita bilang kita percaya Tuhan, tapi sama aja dulu sampai sekarang, sama aja saya meragukan perkataan kita itu. Coba kalau seorang istri ya dengar sang suami bilang, aku mengasihimu, tetapi tidak ada bukti mengasihi, dia pergi jalan-jalan, dia main sendiri, itu apakah dia bukti? Tidak ada, bukan? Tapi kalau dia bilang aku mengasihimu, kebaikan akan kelihatan dari situ. Dia nggak kikir lagi, dia nggak marah-marah lagi, dia nggak ngomel-ngomel lagi. Itu adalah bukti bahwa ada buahnya. Kalau enggak, NATO. Saudara akhir-akhir sering dengar NATO di Eropa, bukan? Artinya apa? No action, talking only. Benar kan? Nah oleh karena itu saudara-saudara, mari kita semua hari ini katakan, Tuhan, saya rindu buah-buah Roh Kudus itu muncul. Kalau saya disakitin orang, bagaimana respon saya? Kalau orang marah sama saya, apakah saya juga balas mau marah? Tapi kalau orang marah, saya boleh tenang dan berkata, saya ampuni engkau. Tapi kalau kita sama balas, apa bedanya Tuhan Yesus katakan? Benar nggak Tuhan Yesus katakan, kalau engkau melakukan sama seperti orang kamu balas-balasan, tidak akan ada bedanya dengan pemungut cukai. Karena itu hari ini saya ingin katakan bahwa kita perlu. Dan buah yang ketiga, itu buah di dalam pelayanan. Benar? Buah dalam pelayanan. Oh baik saja, tapi orang lain mati tanpa Tuhan juga kita gak pusing. Saya khawatir kita punya belas kasihan ada. Kalau orang punya belas kasihan di dalam Tuhan, yes, dia saat lihat orang terhilang, orang jatuh, dia akan nolong, tuntun ke jalan yang benar. Dan kalau orang yang terhilang, kita bawa dia ke Tuhan. Tidak usah bilang kita harus pintar khotbah, tetapi untuk membawa orang sama seperti Andrew, ya, seperti Andreas. Waktu brothernya Peter, dia bilang, aku telah menemukan Mesias, yaitu Yesus. Dan dia panggil Petrus. Akhirnya Petrus menjadi seorang pemimpin. Coba saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita hidupin. Nah di sini juga kita lihat dia katakan gini, ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sudah sejak 3 tahun. Mereka sudah bersih karena firman Tuhan Yesus. Lihat bahwa mereka sudah ada pertobatan, mau ikut Tuhan, sudah bersih, ya. Tetapi Tuhan ini encourage dia bukan saja bersih, tetapi ayat 4, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Ini penting sekali. Banyak orang bilang saya jadi anggota gereja itu sudah cukup. Memang itu perlu. Kita anggota gereja. Tetapi yang di sini yang Tuhan Yesus mau itu kita itu ada tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Saya dalam pengalaman hidup sudah kenal banyak orang anggota gereja, majelis gereja, pendeta gereja, tapi belum tentu hatinya di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam dia. Ini penting sekali saudara-saudara. Ya, sama seperti saudara mengenal satu sama yang lain, tetapi apakah saudara yang ada di sini ada di dalam hati? Itu penting sekali. Kita hanya ingin supaya setiap kita itu ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada. Dan di sini yang penting sekali, ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Benar kan? Tidak mungkin ranting yang tidak ada connect, tidak tinggal di dalam pokok itu akan berbuah. Kan ranting putus, maka lama-lama dia akan kering. Sesudah itu di sini dikatakan bahwa akan dicampakkan ke dalam api karena kering, tidak berbuah. Kita tidak mungkin berbuah kalau kita tidak tinggal dalam sumber. Dan Tuhan Yesus itu adalah sumbernya. Kenapa kita perlu tinggal setiap hari dengan Tuhan? Satu hari saja kalau ranting terputus maka kurang berbuah, bukan? Tapi kalau kita tinggal tiap hari, hidup kita connect dengan Dia, maka kita akan menghasilkan buah, bahkan dikatakan berbuah banyak. Saudara-saudara, di sini gereja itu bukan tempat social club. Di sini bukan tempat untuk kalau saya nganggur saya datang. Tapi di sini adalah tempat kita belajar untuk connect dengan Tuhan. Kita belajar menjadi satu di dalam Tuhan. Itu penting sekali. Kenapa? Saya hanya ingin kasih tahu. Banyak orang itu kalau ke gereja itu dia punya kayak orang bilang ya pilihan gitu, ada waktu saya pergi. Ya, tapi kalau dia butuh sesuatu dia ingin Tuhan jawab doanya secepat-cepatnya. Ya, itulah sifat manusia. Oleh karena itu kita di sini kita semua rata-rata hanya beberapa orang muda, yang lainnya ya kita harus ambil keputusan hari ini, katakan bahwa yang terbaik dalam hidupku selama-lamanya adalah tinggal dan membangun hubungan yang dekat dengan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan. Amin. Jangan karena kemalasan kita, jangan karena kesibukan kita, jangan karena kesuksesan kita. Jangan karena ingat pendeta pun kalau sukses kadang-kadang sudah hilang hubungannya dengan Tuhan. Saya berbicara tentang ini. Tetapi di dalam keadaan apapun tetap membangun hubungan. Bahwa Tuhan Yesus, saya rindu dengan Engkau. Saya rindu berbicara dengan Engkau. Saya rindu dekat dengan Engkau. Sampaikan pesan-pesan firman-Mu kepada saya. Ingat, manusia ini gampang sekali. Saya kalau 2 minggu itu pulang ke rumah saya yang di Gosford sudah penuh dengan segala macam wheat. Saudara-saudara, saudara alami bukan? 2 minggu tidak bikin apa-apa. Saya nggak pernah siram wheat di situ, tapi ada aja. Hidup kita ini, saya hanya kasih tahu, kalau mau jadi baik itu bertahun-tahun sulit sekali. Tapi kalau mau jadi jahat berapa hari aja sudah berubah jadi jahat, bukan? Oleh karena itu, kita di sini sekarang ini Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya sikap hati kita berubah, sehingga kita makin hari menempatkan Dia yang paling utama. Ayo kita sudah menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Amin. Bangun datang, saya bilang begini, jangan mulai dengan sudah pusing kepala, mulai ngomel-ngomel, tapi mulai dengan ucapan syukur.
Ucapan syukur itu tanda bahwa kita sangat menghargai Tuhan. Ya, coba anak cucu kita belum apa-apa sudah ngomel-ngomel, berarti kita bilang ini anak nggak tahu diri. Berapa banyak kita nggak melihat berapa kebaikan Tuhan yang kita lihat selalu apa yang belum kita dapat atau apa yang kita sedang bergumul kita selalu salahkan. Oleh karena itu belajar hari ini, ya, sang istri bilang suami sudah bersyukur belum? Jangan langsung datang baca WhatsApp-nya yang gak ada ratusan gitu. Baca itu TV yang nonton TV, YouTube segala macam. Lupa, belajar. Ingat, Tuhan itu tahu siapa yang mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya, Dia tahu. Saya percaya di Alkitab ini berkata, ya, orang-orang yang tinggal di dalam Dia, orang-orang yang menempatkan Dia utama, doa itu sangat dekat dengan Tuhan. Jangan bilang, aduh, Tuhan itu kita hanya perlu aja baru datang. Jangan, itu bukan hubungan yang baik. Kita berapa di sini kan bekas bos-bos ya, meskipun ada yang masih bos di sini. Kalau pegawaimu atau orang-orangnya datang pada waktu butuh saja, ya, minta pinjam uang datang, aduh baik, ganteng gitu. Tapi kalau habis itu dia sudah menghilang, waduh ini mah bocai. Benar kan? Tapi kalau orangnya mau membangun hubungan, nanti kita yang perhatikan dia sendiri. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Saya hanya hari ini akan khotbah 8 ini aja, ayat ini aja. Next time kita lanjutkan. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Satu peringatan kepada kita. Kalau kita tidak tinggal, maka kita tidak berbuah, maka kita akan jadi kering dan dikumpulkan dan dibuang di api. Saya hoping supaya belum terlambat, kita semua sudah datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau ada di dalam Engkau. Kenapa Tuhan Yesus sangat emphasis sekali tinggal di dalam Dia? Ya, Tuhan ingin supaya apa yang ada di dalam Dia itu ada di dalam kita. Makanan yang mengalir dari tanah melalui batang itu datang. Dia nggak mau kenapa kita keluar, karena saat kita keluar yang masuk adalah iblis. Kenapa saya berani berkatakan begini? Saudara pikir bahwa iblis ini hanya legenda atau hanya myth atau hanya angan-angan. Iblis itu siap sedia dengan segala macam cara untuk mematikan kita, mematikan iman kita, kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, memutuskan hubungan kita dengan segala macam cara. Iblis juga mau membunuh dan saling membunuh. Yang kita lihat tiap hari di TV, perang antara Hamas dan Israel itu, bunuh-bunuhan. Itu adalah pekerjaan iblis dari mulanya. Karena firman Tuhan katakan bahwa iblis itu dari mulanya adalah pembunuh, dan dia adalah pembohong, dan dia mendustai, dan dia mau mencuri segala yang baik dari kita, dan dia mau membinasakan kita. Jaga jangan sampai kita menjadi korban itu kejahatan, tipu muslihat oleh si iblis. Oleh karena itu, siapa yang hari ini rindu katakan bahwa saya sering putus-putus dengan Tuhan. Kalau di gereja rasanya nyaman gitu ya, tapi sudah ini lupa lagi. Tapi hari ini ambil keputusan, dalam keadaan apapun saya mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau. Ingat loh, semua orang punya problem. Jangan pikir kita sendiri yang punya problem. Semua orang punya tantangan dalam hidup. Kita semua punya tantangan dalam hidup. Tapi saya percaya kalau kita connect dengan Tuhan, kekuatan itu datang. Tadi pagi saya bangun, saya duduk sendiri. Ibu mungkin masih di tempat tidur. Saya bilang, Tuhan, aduh sadar ya kita sudah tambah umur. Sakit belakang, sakit tulang, sakit muscle, segala macam. Benar kan?
Saya hanya bilang begini, Tuhan perbaharui semuanya, renew. Habis itu mulai angkat ini, mulai barbel, mulai otot lagi, mulai kuat lagi. Semangat hidup ini, bahwa dalam Tuhan itu ada kekuatan dan kemenangan dalam hidup kita. Nah, ini ayat yang ke-7 ini sering banyak orang salah mengerti. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, jika aku, Kristus pribadi, rohnya ada di dalam kita, dan firman-Nya ini yang tercatat ini adalah firman-Nya itu rema, hidup di dalam hidup kita, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang selalu bilang, oh, apa yang aku kehendaki aku akan menerima. Jadi doanya berdasarkan itu. Padahal dia lupa yang di atas, tinggal dulu di dalam Tuhan, dan firman-Nya itu tinggal di dalamnya. Saya ingin katakan, kalau kita benar-benar ada dalam Tuhan, kita pasti meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi jangan aneh-aneh. Nggak aneh-aneh lah. Benar kan? Benar nggak? Masa kalau kita dalam Tuhan terus kepingin orang lewat mobil Mercedes, Tuhan saya juga kepingin yang kayak gitu. Oh, kalau bisa Tuhan kirim dengan caramu. Ada yang bilang dapat lotre, dapat loto, dapat ini apa semua. Ya, ada yang bilang begitu. Dan saya percaya kalau kita ada dalam Tuhan, kita berubah sifat kita. Keserakahan itu akan hilang dari hidup kita. Keinginan kedagingan itu akan hilang dari kita. Dan yang ada, seperti kayak saya dan Ibu Ruth, kita tiap kali duduk itu hanya berdoa untuk orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang terhilang. Tuhan tolong, kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan campur tangan dalam hidup. Kenapa? Kita mau pikiran Kristus itu ada dalam pikiran. Yang hati Kristus itu ada dalam hati kita. Mau begitu hidup ini? Ingat loh, banyak orang itu hidup itu tidak happy. Rasanya kok ini, kenapa? Karena kita iri hati. Orang lain kok punya, aku nggak punya. Akhirnya jadi apa? Ini. Orang lain ganteng itu kita kurang ganteng, rasa minder. Benar kan? Kalau orang kelihatan hebat dipakai Tuhan, kita nggak rasa ini. Itu miserable kita sendiri yang salah. Tapi kalau kita sudah belajar menerima diri apa adanya, amin. Tidak ganteng nggak apa-apa, yang penting hatinya ikhlas. Benar kan? Hidup ini begitu. Berapa banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak happy, karena dia masih menginginkan terus dalam hidup ini. Tapi kalau kita puas dengan apa yang Tuhan sudah berkati kepada kita, maka penuh dengan damai sejahtera. Dan kita semua alami kalau kita makan dengan hati penuh ucapan syukur, enak itu bahkan. Benar nggak? Lebih enak sederhana. Saya kalau ke rumahnya Cieni sama Kedawi persekutuan di sana sederhana, tapi sukacita enak banget itu makan. Oke. Dan saya percaya kita semua di sini kita mau membangun hubungan supaya makin ada di dalam Kristus. Ingat loh, kita sudah ada dalam Kristus saat kita menerima Tuhan Yesus. Tapi berapa banyak Dia mengubah kita, berapa banyak Dia bekerja dalam hidup kita, itu tergantung dari berapa hati kita mau terbuka untuk Dia. Oke, dan yang terakhir di sini, dan hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kita ingin supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Ingat loh, sebenarnya yang tertinggi purpose kita, tujuan hidup kita, apakah Tuhan itu dipermuliakan dalam hidup kita. You know that? Satu orang bisa saja hebat, tapi kalau nama Bapa, nama Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidupnya, apa gunanya? Benar nggak? Katakanlah Elon Musk, yang orang salah satu yang terkaya di dunia, dia hebat,
Tetapi apakah orang bilang, oh Bapak engkau luar biasa, atau karena dia hanya kesombongan untuk dirinya sendiri? Benar kan? Berapa banyak orang yang hidup ini tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup. Saya sama Ibu Ruth katakan begini, hebat-hebat kalau gak ada nama Tuhan dipermuliakan, apa gunanya? Benar gak? Coba renungkan. Punya ini semua, tapi orang lihat, bahkan orang mencela. Utang orang gak bayar tapi pakai mobil Mercedes. Benar gak? Malah nama Tuhan dipermalukan kan? Coba saya bergaul dengan orang-orang yang suka menghina orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sendiri yang kalau ngomong pintar tapi lakukan sedikit. Kita harus pribadi yang ngomongnya tidak ada tapi lakukan yang benar. Sehingga orang bilang, wow, saya juga ingin kenal dengan Tuhan Yesus Kristus karena lihat hidupnya. Atau orang bilang, kalau Kristen begitu, saya mau jauh dari Tuhannya. Ayat yang terakhir, bagian terakhir, dan jika kamu berbuat banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, coba ini, Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini Bapakku itu dipermuliakan dan berbuah banyak. Saya percaya kita di sini punya kepingin tanamlah pohon yang gampang di Australia, pohon cili, cabai. Ya. Kira-kira kita lebih senang mana kalau cabai itu hanya mengeluarkan satu buah aja dengan mengeluarkan sampai 100 gitu. Kira-kira kita lebih happy mana? 100, benar nggak? Benar Pak Jal. Benar, jujur. Firman Tuhan itu juga ingin bukan saja berbuah satu, tetapi Tuhan itu ingin supaya kita berbuah banyak. Berbuah banyak. Jadi berarti apa? Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Jangan bilang, oh sekarang saya sudah tua jadi nggak ada lagi. Pohon makin tua makin berbuah banyak. Saudara tahu, pohon anak-anak Tuhan itu selalu digambarkan selain orang Israel itu pohon zaitun, buah minyak zaitun ya, olive oil, olive ini. Saudara tahu nggak? Saya pernah ke Yerusalem dan saya pernah pergi Taman Getsemani. Taman Getsemani, pohon yang dimana Tuhan Yesus pernah berdoa. Mereka katakan, saya nggak pernah mempelajari sejarah, tapi pohonnya itu sudah sebesar seperti mungkin 3 meter dia punya ini garis tengahnya itu, ya. Dan di situ dikatakan setiap tahun masih berbuah. Bayangkan, padahal ini 2000 tahun. Dan di Yunani mereka juga punya pohon perkebunan, dan waktu itu di TV dikatakan bahwa pohon ini sudah 750 tahun tetapi masih menghasilkan 500 kg buah olive per tahun. Luar biasa. Siapa di sini yang ingin jadi pohon olive? Berbuah terus. Ya Pak Kodwi sama Cie, amin. Kalau Cibrina beragama, berbuah terus, amin. Berbuah itu gak selalu harus ini ya. Kita hal yang kecil saja. Kita mendoakan seseorang, memberikan nasihat yang benar pada seseorang. Bukankah itu nama Tuhan dipermuliakan? Kita memberikan sesuatu penuh kasih, bukankah itu akan membuat orang bilang, wow, opa oma ini baik. Ya, saya nggak mau dengar opa oma sudah ikut Om Sam lama tapi sifatnya masih sama aja, jelek aja masih. Saya nggak mau dengar itu. Saya pernah didatangin satu anak, dia katakan,
Om Sam, saya nggak senang sama kamu. Lo kenapa? Papa mamaku sudah ikut kamu lama kok, tapi nggak berubah-berubah, di rumah berkelahi terus. Saya bilang minta ampun. Ya, papa mamaku sudah ikut Om Sam lama-lama, tapi masih berkelahi terus. Saya bilang minta ampun Om Sam salah. Apa boleh buat? Tapi saya rasa Om Sam ngajar semuanya sama untuk semua orang. Tuhan juga melakukan sama, tergantung dari mana sifat kita mau berubah atau tidak. Hari ini saya akan lanjutkan next time, kita masih ada waktu banyak. Tapi hari ini saya hanya rindu untuk bilang, Tuhan, untuk kepada saudara-saudara, Tuhan menginginkan agar kita makin pelajari firman Tuhan. Karena ini manual book kita. Jangan kita tersesat, salah. Ya kalau hanya IKEA produk mungkin kita bisa perbaiki lagi, beli lagi bisa apa. Tapi kalau soal hidup kita, ya Om Rodi itu pintar, dia bikin apa-apa paling pintar. Dua, apakah kita mau menjadi ranting yang terbuang, atau mau ranting yang tinggal dalam Tuhan? Ya. Kedua, ketiga, apakah kita tetap rindu untuk tinggal dalam Dia dalam keadaan apapun di muka bumi? Ingat loh, bumi tidak akan tambah baik. Saya hanya katakan kepada saudara, dari dilihat tentang moral standar apa yang ada di muka bumi ini, banyak akan terjadi kejahatan makin menimpa. Peperangan juga nggak akan selesai. Sebentar sini pelan, sini tambah, nanti muncul sana sini. Kita tidak tahu. Tapi pegangan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara di sini masih selama ini ragu-ragu. Saudara belum ketemukan betapa indahnya dengan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya perkataan orang, dia manusia biasa, bukan. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita, membawa kita ke arah kehidupan dan kebenaran. Dia rindu agar kita tinggal di dalam Dia, bukan saja sekarang di muka bumi yang sementara ini, tetapi selama-lamanya. Oleh karena itu hari ini, ya, katakan, Tuhan, saya mau ada di dalam. Dan Tuhan tuntun saya supaya firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi jalanku. Dan yang sudah ini semua, katakan, Tuhan, hidupku rindu berbuah-buah dan berbuah-buah banyak, karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Rindukah kita untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita? Amin. Mari kita bisa tenang, katakan kepada Tuhan, saya tidak minta saudara untuk apa-apa selain hatimu dibukakan untuk Dia. Hatimu berkata, Tuhan, Tuhan, saya rindu tinggal di dalam Engkau. Saya mau firman-Mu bertumbuh di dalam Engkau. Saya mau terbuka hati saya untuk Engkau. Saya rindu nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh hidupku. Tuhan, mari kita sambil menaruh tangan di dada, tanda kita terbuka untuk Dia. Tanda kita mau menerima Dia, tanda kita mau ada di dalam Dia, tanda kita mau hidup untuk Dia. Tuh, kita taruh tangan kita di dada, tanda bahwa Tuhan, kami rindu untuk Engkau, Tuhan. Mari Tuhan, Kau tahu tentang apa yang kami lalui, Tuhan. Sering sekali keadaan membentuk kami, tapi hari ini kami ingin Engkau yang membentuk kami.
Firman-Mu lah yang membentuk kami. Karena keadaan bisa membuat kami jadi hancur atau keluar dari kebenaran. Tetapi Engkau yang menuntun kami, selalu ada kehidupan di dalam hidup kami. Tuhan, sering sekali hati kami selalu bertanya-tanya, tapi kami tidak menemukan jawaban. Tapi hari ini Tuhan, kami menemukan jawaban daripada arti hidup ini ada di dalam Engkau. Karena Engkau menciptakan kami, mengizinkan kami hidup di muka bumi ini dengan tujuan agar kami ada di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Hamba-Mu tidak tahu apa yang dilalui oleh anak-anak-Mu, Tuhan. Tapi hanya memohon agar kami semua tinggal di dalam Engkau, ada di dalam Engkau, berbuah di dalam Engkau, bahkan berbuah banyak di dalam Engkau. Tuhan, kami juga sadar dengan jalan kami sendiri, kami sering salah dan sering tersesat. Tetapi saat kami ada di dalam Engkau, rencana kekal-Mu akan terarah mulai sekarang, ya Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau yang akan terus berbicara. Inilah kami Tuhan. Mari kita sama-sama sambil tertap tangan di dada berkata, Tuhan, inilah hati kami. Ikutin 1, 2, 3. Tuhan, inilah hati kami. Tuhan, inilah hati kami. Kami ingin hanya memberikan kepada Engkau. Hanya ingin memberikan Hidup kami, segala yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Karena semuanya bersumber daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk tetap ada dalam Engkau sampai selama-lamanya dan berbuah terus dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Meskipun kami sendiri nanti di rumah, Engkau terus berbicara kepada kami, agar kami dikuatkan dan diteguhkan dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.